warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan Setia. Saya dari kelas SI 14H. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur data. Nah, tapi sebelumnya sini saya tidak sendirian. Sini ada audien saya. Di sini ada audien saya. Yang pertama Ardo Armansyah, yang kedua Afrizal, dan yang ketiga Henry. Ya, materi yang pertama saya, pengertian stack atau tumpukan. Stack adalah suatu struktur data yang penting dalam pemrograman yang mempunyai sifat LIFO, last in first out. Benda yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi benda pertama yang dikeluarkan dari stack. Ini contoh dari stack. Dikatakan bahwa elemen stack akan tersusun secara LIFO, last in first out. Yang pertama kita ambil contoh, ini ada TV, ada VCD dan kaset. Nah, yang pertama kita masukkan adalah TV, dan yang kedua VCD, dan yang ketiga kaset. Nah, otomatis yang pertama kali keluar yaitu TV, dan yang kedua kali keluar VCD, dan yang terakhir kaset. Karena kita menumpuki kaset di posisi terakhir, maka kaset akan mempunyai elemen teratas dalam tumpukan. Sebaliknya, karena kita mempunyai televisi saat pertama kali, maka elemen televisi menjadi elemen terbawah dari tumpukan, dan jika kita mengambil elemen dari tumpukan, maka secara otomatis akan terambil elemen teratas yaitu kaset. Operasi-operasi atau fungsi stack. Sini ada beberapa. Ini metodenya. Ada satu, push digunakan untuk menambah item pada stack pada tumpukan paling atas. Kedua, pop digunakan untuk mengambil item pada stack pada tumpukan paling atas. Tiga, clear digunakan untuk mengosongkan stack. Dan keempat is empty, fungsinya yang digunakan untuk mengecekkan stack sudah kosong. Dan yang kelima is full, fungsi yang digunakan untuk mengecekkan stack sudah penuh. Ya, materi selanjutnya definisi QW. Di sini QW pada struktur atau antrian adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung disebut dengan sisi belakang atau rear. Dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain disebut dengan sisi depan atau front. Yang kedua, QW atau antrian prinsip yang digunakan adalah masuk pertama, keluar pertama, atau FIFO, first in, first out. QW atau antrian banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Example-nya misalkan contohnya antrian mahasiswa, mendaftar, membayar, belanja di supermarket, dan lain-lain. Contoh lainnya dalam bidang komputer, kita ambil contoh kalau kita ingin mengeprint dan menampilkan slide dan juga pesan error dari routers. Ya, di sini materi selanjutnya definisi graph. Graph adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul atau vertex atau node yang terhubung oleh sisi atau edge atau busur ARC. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik melambangkan simpul yang dihubungkan oleh garis-garis melambangkan sisi atau garis berpanah atau melambangkan busur. Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul yang sama. Sisi yang demikian gelang atau loop. Suatu graf atau G dapat dinyatakan sebagai G sama dengan V, E. Graf G terdiri atas himpunan yang berisikan simpul pada graf tersebut dan himpunan dari E yang berisi sisi pada graf tersebut. Himpunan E dinyatakan sebagai pasangan dari simpul yang ada di dalam V. Ya, ini contoh dari graf. Nah, kita ibaratkan ini sebuah kota. Yang pertama kota A, kota B, kota C, kota D, kota G, dan kota F. Kita ambil contoh. Kalau kita mau pergi dari kota A dan ingin ke kota B,
Nah, ini kita ibaratkan bisa kita mengambil beberapa jalur. Salah satunya kita bisa dari dari A ke kota D, dan dari kota D kita ke kota C, dan lalu bisa ke kota B. Tapi kesimpulannya ini bisa sebenarnya ini kalau kita mengambil jalan yang tercepat, ya sebenarnya bisa saja dari kota A dan ke kota B langsung. Dan apabila kita ingin ke kota F, misalkan dari kota A ini kita bisa melewati kota B, seterusnya dari B ke kota F. Begitulah. Selanjutnya adalah shortest process next atau SPN. SPN dapat disebut juga sebagai SJF, shortest job force, yaitu proses dengan waktu eksekusi terpendek, akan diproses lebih dahulu dan dijalankan sampai proses tersebut benar-benar selesai. Ini contoh dari graf, tapi saya ngambil kesimpulan di sini. Saya ingin ini kan jalur dari graf ingin ke SPN, begitu. Saya ingin dari A ini saya ingin menuju ke F, tapi kan ini banyak jalur yang harus kita tujui. Tapi saya ngambil simpelnya aja karena ini ke SPN, dari A ke B, ini ke G, ke H, dan ke F. Ya, selanjutnya sorting. Sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Materi dari sorting yang pertama insertion sort, selection sort, bubble sort, cell sort, quick sort, dan merge sort. Ya, ini ada contoh bubble sort, tapi saya ingin menjelaskan pengertian bubble sort terlebih dahulu. Bubble sort adalah salah satu algoritma yang untuk sorting data atau kata lainnya, mengurutkan kata dari yang terbesar ke yang terkecil, atau sebaliknya ascending atau descending. Bubble sort atau metode gelembung adalah metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu interaksi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika ada perubahan berarti data sudah terurut. Disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat mengelembungkan ke posisinya yang tepat. Ini contoh bubble sort. Saya mempunyai angka 10, 4, 5, 4, 7, dan 15. Nah, di sini ini kan angka 10. Yang angka pertamanya lebih besar dari angka 4. Makanya dari itu saya akan menukar angka tersebut ke posisi yang bawah. Nah, kita tukar 10 dan 4 jadi turun 4, 10, 5, 4, 7, dan 15. Nah, dari sini kita akan ulangin lagi kembali dari ke bawah. Kita ambil ini 4, 5, 10, 4, 7, 15. Nah, kita simpulkan karena 10 ini lebih besar dari 4, maka di sini turun seperti biasa 4, 5, 4, 10, 7, dan 15. Di bawahnya 4, 5, 4, 7, 10, 15. Karena 5 ini lebih besar dari 4, maka kita urutkan seperti ini hasilnya. 4, 4, 5, 7, 10, dan 15. Sekian penjelasan dari saya. Saya harap audien akan mengerti dengan penjelasan saya ini. Tapi sebelumnya saya akan mempertanyakan kepada audien, apakah audien ada yang ingin bertanya? Ya. Apakah audien ada yang ingin bertanya? Ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.